warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam program kajian Islam ilmiah bersama Roja TV dan Radio Rojah, membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Kita melanjutkan pembaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, dan kita masih di dalam Ar-Risalah As-Salisah, risalah penting yang ketiga yang diberi judul oleh penulisnya Sifatuz Zawjatis Salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan dua sifat istri yang salihah yang diambilkan dari ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Qanitat artinya selalu mempunyai hubungan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari mulai perkara-perkara yang wajib ataupun yang sunnah. Baik dari ibadah yang paling utama, diantaranya 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Maka seorang wanita, sifat wanita yang salihah, istri yang salihah adalah yang mempunyai hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu wanita yang mempunyai hubungan yang baik
dengan suaminya. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Yaitu wanita yang menjaga diri, menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami sebagaimana yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan makna dari dua poin ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Jika seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, pasti masuk ke dalam surga dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang ia kehendaki. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Summa min sifati zawjah as-salihah al-hadharu min asy-syaitan. Wasy-syaitanu muhimmatuhu fil hayati al-ifsad. Ifsadud din wa ifsadul khalq wa ifsadul muamalah wa ifsadul ishrah wa ifsadul ukhuwah wa ifsadu kulli ma huwa khair wa fi kulli yawmin yab'atsu bu'usan wa yursilu jundan lil qiyami bihadhihi al maham." Penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya, saya pada pertemuan sebelumnya saya ingin mengingatkan tentang mahar ya, tentang mahar ya. Saya lupa, kita harus menyebutkan tentang mahar karena saya sudah menjanjikan permasalahan yang berkaitan dengan mahar. Jadi pada pertemuan sebelumnya penulis mengatakan bahwasanya seorang wanita muslimah harus menjaga keluarganya sehingga menjadi keluarga yang selalu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan ini dilakukan oleh seorang perempuan dari mulai dia menapaki jalan pernikahan. Ya, dia mulai menapaki jalan pernikahan. Nah, makanya pada pertemuan sebelumnya penulis mengatakan, "Wahada yastaujibu an nunabbiha ila mas'alatin asbahal khata'u fiha syai'an." Maka ini mengkonsekuensikan untuk kita memperingatkan kepada sebuah permasalahan yang mana kekeliruan di dalamnya sudah tersebar luas. Wal khalalu fiha mutakatsiran. Penyimpangan di dalamnya sudah banyak. Ala wahia, dan dia adalah al-israfu wal badhu alladhi yakunu fi lailati az-zawaj wa fi nafaqati az-zawaj. Ini halaman 12 kalau pihak Roja TV untuk mengeluarkan tulisan bahasa Arabnya. Yaitu berlebih-lebihan, kemudian berfoya-foya pada yang terjadi pada malam pernikahan dan juga pada biaya pernikahan. Wa hadza amrun khataruhu baligh. Dan ini perkara yang bahayanya terlalu besar. Wa daruruhu azim, dan keburukannya terlalu besar juga. Wa katsirun minan nisa idza aqbalat 'ala az-zawaj ibtadaha istimamuha lisyakliyah. Kebanyakan dari perempuan jika ingin menikah, maka perhatiannya tertuju kepada
dekorasi saja, syakliyat, kepada penampilan saja. Wattajaha ihtimamuha li musyakalati banati jinsiha wa nadhiratiha. Dan tertuju perhatiannya untuk menyerupakan kepada perempuan-perempuan sejenisnya dan yang semisalnya. Ya. Fa fulanatun minan nasi fa'alat. Ada wanita yang begini dari orang-orang mengerjakan seperti ini. Wa fi zawajil fulani fa'alu kadza, dan ada di dalam pernikahan si fulan terjadi melakukan seperti ini. Tattajihu bi nazaratiha, tattajihu bi nazariha ila tilka an-nazrah, fayati al-israfu wa yaqa'u al-badhu wa yakthuru at-tabdhiru wa idha'atu al-mal. Maka tertuju pandangannya kepada hal-hal seperti itu. Maka terjadilah terlalu berlebihan, terjadilah sifat berfoya-foya, terjadilah banyak menghambur-hamburkan harta. Idhafatan ila ma qad yaqa'u aidan min munkarat wa muharramat. Yang artinya, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaksu, di samping itu juga terjadi perkara-perkara yang mungkar dan yang diharamkan. Fatakunu hadhihi al-bidayatu wat-taqaddumatu baina yaday az-zawaj sababan liqusuri al-barakah wa qillatil khair. Maka akhirnya permulaan seperti ini, pendahuluan seperti ini sebelum pernikahan menjadi sebab pendeknya keberkahan dan sedikitnya kebaikan di dalam pernikahan tersebut. Ya, di dalam pernikahan tersebut. Berbeda dengan apabila seorang perempuan menjauhi akan hal itu. Kemudian keluarga dari perempuan tersebut juga menjauhi akan hal tersebut. Wajanabu al-israfa, wajanabul ma'asiya wal asam. Mereka menjauhkan dari sikap terlalu berlebih-lebihan. Mereka menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Wa kanatin nafaqatu nafaqatan la kulfata fiha wala israfa wala tabdzir. Dan biaya pernikahan yang digunakan adalah biaya yang tidak memberatkan di dalamnya. Tidak terlalu berlebih-lebihan. Tidak terlalu menghambur-hamburkan. Fahuna tatahaqqaqul khairiyatu wa tahullul barakatu. Maka disinilah akan benar-benar terjadi kebaikan. Dan akan dirasakan keberkahan di dalam pernikahan tersebut. Ya, walihada jaa fil hadits sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sunan Abi Dawud min hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala khairun nikahi aisaruhu wa fi haditsin akhar a'zamun nisahi barakatan aisaruhunna maunatan. Oleh sebab itulah di dalam hadis yang sahih terdapat. Oleh sebab itulah terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia di dalam Sunan Abi Dawud dari hadis sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernikahan paling baik adalah yang paling mudah. Nah, lihat ini, pernikahan paling baik adalah yang paling mudah. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna maunatan. Wanita paling besar berkahnya adalah yang paling mudah biaya pernikahannya. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi para perempuan.
Ya, karena yang paling penting sebenarnya setelah menikah, bagaimana bisa merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan hanya yang satu malam itu saja, ya, berhambur-hamburkan harta, berfoya-foya, bukan hanya itu satu malam itu saja, tetapi bagaimana setelah pernikahan tersebut, ya, mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Walihada yanbaghi 'ala al-mar'ati wa 'ala al-abi wa 'ala al-ummi an yakuna nasba a'yunihim fi nikah wa fi marasim az-zawaj at-taysir la ta'sir. Oleh sebab itulah semestinya seorang perempuan, kemudian juga bapak, ibu, hendaknya yang menjadi fokus pandangan mereka dalam masalah pernikahan dan di dalam ritual ataupun resepsi pernikahan adalah kemudahan, bukan kesulitan. Wat-tawadhu' lit-ta'ali wat-tarafu'. Dan juga rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak menunjukkan sikap ketinggian saat melakukan pernikahan. Karena sebagian orang kalau melakukan pernikahan kadang-kadang yang ada di dalam benaknya adalah gengsi. Gengsi kalau seandainya pernikahannya tidak mewah. Gengsi kalau seandainya pernikahannya tidak meriah. Ini tidak benar, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gengsi kalau seandainya anak perempuannya cuma diberi mahar sekian juta, tidak puluhan juta, ratusan juta. Gengsi. Ini keliru pemikiran seperti ini. Warifqu wal anatu wa adamul israfi wal badhu. Dan yang ada dalam pikiran perempuan, bapak, ibu perempuan tersebut hendaknya yaitu kemudahan, kemudian kesederhanaan, tidak berlebihan, tidak berfoya-foya. Fahadha amrun lahu ta'siruhu fil hayati zawjiyah kulliha salaban wa ijaban. Maka ini perkara benar-benar memiliki pengaruh di dalam kehidupan berumah tangga seluruhnya, baik itu secara positif ataupun negatif. Sangat berpengaruh. Dari mulai pertama kita melakukan akad pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Terutama kita di zaman pandemi COVID-19 seperti ini, ya tidak terlalu perlu untuk menggelar pernikahan yang terlalu mewah, membuang-buang harta, habis ratusan juta bahkan mungkin sampai miliaran hanya dalam satu malam, ya. Ada sebagian berpikiran bahwasanya ini kan seumur hidup sekali. Maka jawabannya iya, betul, seumur hidup sekali. Oh, kalau begitu kan kita harus melaksanakannya dengan maksimal. Tetapi yang paling utama apa? Yang paling utama adalah setelah pernikahan. Kalau seandainya satu malam habis 1 miliar, kemudian setelah 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, setelah 1 tahun bercerai, apa gunanya? Nah, ini yang jadi harus melihat esensi yang ada di dalam sebuah pernikahan. Bukan hanya sekedar dekorasi, bukan hanya sekedar penampilan luar, ya. فإذا كان هناك يسر وتيسير وبعد عن الإسراف كان ذلك من دواعي حلول البركة وتوالي الخيرات. Maka jika di dalam pernikahan tersebut ada kemudahan, ada memudahkan, jauh dari berlebih-lebihan, maka ini adalah penyebab-penyebab yang mendatangkan berkah dan terus-menerusnya kebaikan kepada suami istri tersebut. Berbeda dengan wa idza budi'a bil israf wat tabdzir wal ma'asi wa anwa'il atham, fa hadza min a'zami asbab intiza'il barakah wal 'iyazu billah. Yang artinya, maka dan jika dimulai dengan berlebih-lebihan, berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta, dan dimulai dengan maksiat, musik, tarian, membuka aurat, dan berbagai macam jenis dosa, maka ini permulaan dari sebab-sebab yang paling besar dicabutnya keberkahan dari keluarga tersebut. Kita berlindung kepada Allah
Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin melanjutkan pada pertemuan sebelumnya tentang mahar, ya, tentang mahar. Perhatikan baik-baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang mahar. Apa itu mahar? Mahar yaitu segala hal yang diberikan kepada istri, baik dari harta ataupun jasa, disebabkan karena pernikahan. Hukum mahar, hukumnya wajib. Dalil-dalil dari Al-Quran sudah saya sebutkan, di antaranya surah An-Nisa ayat 4, kemudian juga surat An-Nisa ayat 24. Dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW juga sudah saya sebutkan. Dan pada waktu pertemuan sebelumnya, kita sudah menyebutkan bahwasanya Al-Quran, menghafal Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai sebuah mahar. Kenapa? Karena mahar itu adalah harta ataupun jasa. Kalau seorang suami maharnya mengajari istri Al-Quran, maka itu baru bisa. Adapun seorang suami menghafal surat Al-Rahman misalkan, maka itu bukan mahar. Ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah mahar. Terlebih lagi belum ada dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar. Jadi jangan ikut-ikutan tren-tren, ya, padahal tidak ada dasar ilmu di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya tentang mahar sampai sini. Kita lanjutkan bahwa berdasarkan dalil dari Al-Quran sudah kita sebutkan, dalil dari hadis Rasul SAW sudah kita sebutkan. Sekarang berdasarkan ijma', ya, berdasarkan ijma'. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dari ulama peneliti mazhab Hambali, mengatakan bahwa faqad sabatat masyru'iyatus sadaqi bin nikahi bil ijma'. Bin nikahi bil ijma'. Telah tetap disyariatkannya mahar di dalam pernikahan berdasarkan ijma'. Walam yukhalif fiha ahadun minal muslimin. Dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang menyelisihi tentang wajibnya mahar. Ya, tentang wajibnya mahar. Kemudian perlu diperhatikan tentang mahar ini, ya, bahwa dianjurkan jangan sampai pernikahan tidak ada penyebutan mahar. Jangan sampai ada pernikahan yang tidak menyebutkan mahar. Ya, penyebutan mahar. Baik. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, hal ini berdasarkan Nabi Muhammad SAW tidaklah menikahi seorang pun dari istri-istrinya, dan juga tidaklah beliau menikahkan seorang pun dari anak-anak perempuannya kecuali dengan penyebutan mahar saat akad nikah. Nah, itu dia. Tidaklah beliau menikahi seorang pun dari istri-istrinya, atau tidaklah beliau menikahkan anak-anak perempuannya kecuali beliau menyebutkan mahar saat akad nikah. Ya. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Lianna tasmiyatul mahri fil aqdi adfa'a lil khusumi, atau adfa'u lil khusumati wa ab'adu 'anil niza'. Karena penyebutan mahar saat akad nikah itu lebih menjauhkan dari perselisihan, persengketaan, lebih menjauhkan dari perkelahian dan seterusnya. Itu ingat baik-baik, ya. Disebutkan mahar saat akad nikah. Yang penting maharnya tersebut adalah dia harta, jenisnya apapun, atau jasa. Harta atau jasa. Tetapi patut diperhatikan bahwasanya penyebutan mahar bukan syarat sahnya nikah. Bukan juga rukun di dalam akad nikah. Tetapi dia adalah bekas pengaruh yang merupakan konsekuensi dari pernikahan tersebut.
ya, merupakan konsekuensi dari pernikahan tersebut. Makanya kalau seandainya disebutkan mahar akan tetapi tidak terlalu detail, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Sah akad nikahnya berdasarkan ijma', meskipun itu dimakruhkan, ya, meskipun itu dimakruhkan. Contoh misalkan menyebutkan mahar setelah akad nikah, maka ini sah pernikahannya. Misalkan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, nikahnya Fulanah binti Fulan, ya. Kemudian setelah akad nikah tersebut baru nanti sudah sah, ya, sudah sah, maka kemudian dia menyebutkan maharnya nanti ini. Disebutkan setelah akad nikah, maka itu boleh sah pernikahannya, tetapi dia makruh hukumnya. Nah, kenapa? Karena dia mahar ini bukan syarat sahnya nikah, bukan juga rukun nikah, tetapi dia adalah bekas konsekuensi dari pernikahan tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau seandainya ada orang menikah tidak disebutkan mahar saat akad nikah, sah, ya, tetapi dimakruhkan. Atau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mahar tersebut masih ngutang, boleh saja. Ya, maharnya ngutang, kebelet nikah, daripada si perempuan ini nanti diambil orang, maka Pak, saya mau nikahi anak perempuan Bapak, tapi saya ngutang dulu Pak maharnya, bulan depan saya bayar. Boleh, tidak mengapa. Ya, hal ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum idza talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna fariidhah. Yang artinya tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak perempuan yang belum kalian sentuh atau kalian sebutkan bagi mereka maharnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengangkat dosa atas orang yang mentalak, atas suami yang mentalak di dalam pernikahan yang belum disebutkan maharnya. Nah, menunjukkan bahwasanya boleh menikah tanpa disebutkan mahar, meskipun tadi hukumnya makruh. Dan talak tidak terjadi kecuali setelah nikah yang benar. Menunjukkan bahwasanya bolehnya pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Bolehnya pernikahan tanpa menyebutkan mahar. Di antara dalil yang menyebutkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Masya Allah, enak sekali anginnya. Saya ini di desa, ya, di desa. Sekarang kajiannya sudah tidak di studio lagi karena jauh di kota, saya di desa. Tapi alhamdulillah, insya Allah sambungan internet lancar-lancar saja. Mudah-mudahan seperti itu, ya, para pemirsa sekalian. Tapi hadisnya di antaranya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajul atarda an uzawwijaka min fulan. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang lelaki dari sahabatnya, rela enggak engkau aku nikahkan engkau dengan si perempuan tersebut? Maka laki-laki ini mengatakan, "Na'am, iya, wahai Rasulullah SAW." Kemudian Rasul SAW berkata kepada perempuan tersebut, "Atardaina an uzawwijaki fulan?" Wahai perempuan, relakah engkau aku nikahkan engkau dengan laki-laki tersebut? Maka perempuan ini menjawab, iya wahai Rasulullah. Fazawwaja ahadahuma sahibahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menikahkan laki-laki dan perempuan tersebut. Fadakhala biha ar-rajul wa lam yufrid laha sadaqah. Lalu si laki-laki ini menggaul istrinya dan belum menyebutkan maharnya. Walam yu'tiha syai'an, dan belum memberikan sesuatu apapun. Wa kana mimman syahidal Hudaybiyah, dan laki-laki ini termasuk yang mengikuti Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Wa kana mimman syahidal Hudaybiyah lahu sahmun bi Khaybar, dan siapa yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah maka dia berarti memiliki bagian di dalam perang Khaybar, bagian harta rampasan perang.
Falamma hadarathul wafatu, ketika si laki-laki ini meninggal, maka ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajani fulanatan walam ufrid laha sadaqan walam u'tiha syai'an wa inni ushidukum anni qad a'taituha sadaqan sahmi bi Khaybar. Nah, jadi laki-laki ini yang sudah dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan mahar, ketika mau meninggal, ini kan berarti lama sekali nih maharnya baru dibayar. Ketika mau meninggal, laki-laki ini berkata bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan aku dengan fulanah. Ya, menikahkan aku dengan fulanah dan aku tidak menyebutkan untuknya mahar apapun dan belum memberinya sebuah mahar apapun. Dan aku bersaksi di hadapan kalian bahwasanya aku telah memberikan kepadanya mahar, yaitu bagian harta rampasan perang yang aku dapatkan di peperangan Khaybar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penyebutan mahar saat akad nikah tidak wajib. Penyebutan mahar saat akad nikah tidak wajib, ya. Fa'akhadathu faba'athu ba'da mautihi bimi'ati alf. Maka sang istri mengambil bagiannya karena itu maharnya, lalu dijual setelah kematian suaminya dengan harga 100.000 entah dirham atau dinar ini, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nikahi aisaruhu wa fi riwayah khairus sadaqi aisaruhu. Yang artinya sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Nah, ini dalil, ya. Ini dalil para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian patut diperhatikan yang berkaitan dengan mahar juga. Islam telah menjadikan mahar itu harta, uang, ataupun barang. Dan itu adalah hak untuk perempuan, untuk istri. Dan Islam mewajibkan bagi suami untuk menunaikannya. Ya, Islam mewajibkan bagi suami untuk menunaikannya. Meskipun demikian, suami, ya, berhak memberikan mahar apa saja, entah uang berapa saja, kemudian barang apa saja. Dan Islam tidak membatasi dengan batasan tertentu. Dan Islam tidak melihat itu sebagai batasan tertentu, ya, sebagai batasan tertentu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Arab jahiliyah mereka menganggap bahwasanya mahar adalah harga perempuan. Ini perhatikan nih, siapa yang di zaman sekarang para orang tua mereka menjual anak perempuannya dengan cara mematok harga yang terlalu mahal untuk melamar anak perempuannya. Jadi anak perempuannya bagaikan barang. Nah, itu kebiasaan Arab jahiliyah. Dan yang lebih luar biasa lagi, mahar yang diberikan oleh suami kepada keluarga atau kepada pihak perempuan itu diambil oleh bapaknya. Bukan diambil oleh anak perempuannya. Ya, ini para ikhwan, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Ya, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Oleh sebab itulah kebiasaan orang Arab jahiliyah, apabila seorang lelaki, kemudian dia menikah, kemudian istrinya hamil, lalu melahirkan anak perempuan, maka orang Arab jahiliyah mengatakan, hani'an lakan nafijah. Nafijah. Selamat engkau mendapatkan nafijah. Nafijah itu adalah mahar anak perempuan ini nantinya kalau sudah mau menikah dengan laki-laki lain akan diambil oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Ini para ikhwah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Saya tidak tahu, mungkin di tengah masyarakat terjadi ini. Terjadi enggak? Ya, para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, hafizakumullah ta'ala, bahwa Arab jahiliyah menganggap
anak perempuan mereka itu barang dagangan dengan cara bagaimana mereka, si anak perempuan kalau mau menikah, maka sang bapak terutama atau sang ibu seperti menjual anak perempuannya dengan mematok harga mahar terlalu mahal. Harga mahar terlalu mahal. Dan nanti kalau sudah terjadi pernikahan, maka yang dipatok tersebut yang sudah diberikan oleh sang suami itu diambil oleh orang tuanya. Ini kebiasaan jahiliyah, ya. Ini disebutkan kebiasaan ini di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, salah satu kitab kamus besar bahasa Arab, ya, Lisanul Arab. Taib. Kemudian yang patut diperhatikan juga berkaitan dengan mahar. Mahar adalah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada perempuan dan tidak ada balasan apapun atasnya kecuali taat patuh kepada suami. Mahar adalah pemberian yang Allah wajibkan atas suami kepada perempuan. Tidak ada timbal balik apapun kecuali hanya sang istri wajib melaksanakan tugasnya melayani suami. Itu saja. Ya. Sebagaimana juga mahar tidak menerima gugur kewajibannya. Ya, meskipun, nih lihat perhatikan, meskipun sang perempuan calon istri ini rela, sudah gak usah pakai mahar, yang penting kamu jadi suamiku, yang penting kamu jadi suamiku, ya. Ini kadang-kadang mungkin perempuannya terlalu cinta kepada laki-laki tersebut, tetapi menyalahi syariat Islam. Bahwa kewajiban suami memberikan mahar kepada istri itu wajib, tidak bisa gugur. Meskipun sang istri rela. Ya, sang istri rela. Kecuali setelah akad nikah. Misalkan nih, pas akad nikah disebutkan mahar, diberikan mahar kepada istri. Baik. Kemudian setelah itu, sang istri mengembalikan lagi maharnya kepada suaminya. Maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fayantibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4. Dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika para istri menyerahkan kepada kamu para suami sebagian dari maharnya itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, intinya kewajiban memberi mahar tidak gugur. Kewajiban memberi mahar tidak gugur. Ya. Tetapi jika setelah akad maka sang istri memberikan mahar sebagiannya atau seluruhnya kepada suaminya, maka itu boleh saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Zadul Masir bahwa Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Innama summiyal mahru nihlatan لأن الزوج لا يملك بدله شيئا لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأة ألا ترى أنها لو وطعت بشبهة كان المهر لها دون الزوج وإنما الذي يستحقه الزوج الاستباحة للملك." Sesungguhnya mahar di dalam Al-Quran dinamai dengan nihlah, pemberian. Karena suami tidak memiliki gantiannya sama sekali. Artinya wajib diberi mahar. Nggak boleh diganti dengan yang lainnya. Tidak gugur kewajiban mahar dari sang suami meskipun sang istri rela. Ya, sang istri rela. Kenapa? Karena menikahi, menggauli setelah pernikahan di dalam kepemilikan perempuan. Ya, li'annal bud'a ba'da nikah fi milkil mar'ah. Karena seorang perempuan ketika sudah terjadi akad nikah, maka itu sang suami boleh untuk menggauli istrinya,
ya, untuk menggauli istrinya. Nah, itu terjadi karena dengan mahar tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mahar adalah wajib dan itu hak milik seorang perempuan, diwajibkan oleh syariat agar menunjukkan kepada rasa ingin seorang suami kepada perempuan tersebut dan sebagai tanda bahwasanya mereka adalah suami istri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan para ahli fikih yang menarik tentang mahar. Para ahli fikih mengatakan al-mahru furida syar'an li'idhari khataril mahal. Nah, ini menarik perkataan ini. Mahar itu diwajibkan secara syariat untuk memperlihatkan pentingnya sebuah tempat. Apa itu kemaluan perempuan? Pentingnya sebuah tempat. Berharganya sebuah tempat. Yaitu kemaluan perempuan. Ini para ikhwah. Ini perkataan indah dari para ahli fikih. Al-mahru furidha syar'an li'idhari khataril mahal. Artinya, mahar diwajibkan secara syariat untuk memperlihatkan pentingnya atau agungnya sebuah tempat, yaitu yaitu kemaluan perempuan. Syariat Islam sangat menjaga hak perempuan. Oleh sebab itulah Islam mengharamkan untuk setiap manusia memakan dari mahar tersebut tanpa kebenaran. Jadi tidak boleh sang suami mengambil maharnya kembali. Tidak boleh orang tua perempuan mengambil mahar dari anak perempuannya, ya, yang didapatkan oleh anak perempuannya tidak diperbolehkan. Nah, ini patut diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi, mahar itu hak milik perempuan, tidak boleh diambil seenaknya oleh siapapun. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dari sahabat Nabi Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya untuk diambil. Kecuali dengan kerelaan hatinya untuk diambil. Kemudian berkaitan dengan mahar juga, bahwasanya mahar baik itu sedikit atau itu banyak, itu adalah hak milik perempuan. Ya, di hadapan akad pernikahan yang berat, hak milik perempuan, karena ini di hadapan akad pernikahan yang berat, yaitu akad ijab dan qabul, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian wahai para suami mengambil mahar itu kembali, dan kalian sudah bergaul kepada sebagian yang lain, dan kalian dan para perempuan istri-istri kalian sudah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Ya, perjanjian yang berat di sini maksudnya adalah suami istri berjanji untuk bergaul bersama, kemudian untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala bersama. Nah, maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam keras apabila mahar yang didapatkan oleh perempuan ini diambil tanpa kebenaran. Saya ulangi. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras apabila mahar yang dimiliki oleh sang istri tersebut diambil dengan tanpa kebenaran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna a'zama adh-dhunubi 'inda Allahi rajulun tazawwaja imra'atan falamma qadha hajatahu minha talaqaha wa dhahaba bimahriha wa rajulun ista'mala rajulan fadhahaba bi ujratihi wa akharu yaqtulu dabbatan 'abatha. Sesungguhnya dosa paling besar di sisi Allah adalah seorang lelaki menikahi seorang perempuan. Lalu dia melampiaskan hajatnya dari perempuan tersebut. Lalu dia mentalaknya. Lalu dia ambil mahar yang sudah dia berikan kepada perempuan tersebut. Dan seorang lelaki yang memakai seorang lelaki sebagai pekerjanya. Lalu dia ambil gajinya. Dan seorang lain lagi membunuh hewan tunggangannya dengan sia-sia. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tidak benar. Jadi, ini dosa besar. Seorang suami mengambil kembali mahar yang diberikannya kepada istrinya. Dan perhatikan baik-baik. Kemudian yang patut diperhatikan juga, bahwa seorang perempuan, istri, tidak akan pernah kehilangan maharnya. Tidak boleh diambil maharnya. Kecuali hanya dalam satu keadaan. Apa itu? Ketika terjadi proses khulu'. Seorang istri menggugat cerai suaminya. Ya, seorang istri menggugat cerai suaminya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa seorang istri tidak akan pernah kehilangan maharnya kecuali ketika dia mendapati bahwa suami pantas untuk digugat cerai. Maka kemudian dia menggugat cerai suaminya. Maka pada saat itulah dia kehilangan maharnya. Kenapa? Karena dia harus memberikan kembali maharnya kepada suaminya, ya, kepada suaminya. Dan ini diperbolehkan, ya, jika dia khawatir dia tidak maksimal untuk melayani suaminya. Baik karena suaminya mungkin, mohon maaf, buruk rupanya, atau karena suaminya buruk akidahnya, buruk ibadahnya, buruk muamalahnya, buruk adab dan akhlaknya. Maka pada saat itu seorang istri boleh menggugat cerai suaminya dan dia terlepas darinya maharnya. Ya, dia terlepas darinya maharnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan juga dengan mahar, termasuk kemudahan Islam, kelembutan Islam, dan juga motivasi Islam agar umatnya menikah. Maka Islam mengangkat kesulitan dari umat, yaitu bahwa disyariatkan bagi siapa yang tidak mendapati harta secara tunai saat sekarang ini, boleh dia menikah dengan mahar yang tunda, mahar hutang, boleh. Ya, ini para ikhwan. Para ahli fikih mengatakan yasihhu qaunul mahri muajjalan au muajjalan. Yang artinya boleh mahar itu muajjal, disegerakan saat pernikahan, atau muajjal pakai hamzah di atasnya fathah, ya, hamzah di atas waw berharokat fathah, atau muajjal itu artinya diakhirkan, ya, seluruhnya atau sebagiannya, baik itu mengakhirkannya dalam waktu dekat, besok misalkan,
sepekan misalkan, sebulan misalkan, setahun, ataupun dalam waktu jauh. Boleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Atau bahkan pemberian maharnya saat terjadi dua hal. Yaitu saat talak dan saat wafat. Boleh saja. Saat talak dan saat wafat. Maka boleh saja. Misalkan begini. Suami istri menikah. Lalu setelah itu sang suami mengatakan, saya akan berikan maharnya kalau saya talak kamu atau kalau saya meninggal. Maka ini boleh. Ya, ini diperbolehkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih utama, yang sesuai dengan perbuatan para salafus saleh adalah menyegerakan mahar seluruhnya dengan cara memudahkan mahar tersebut. Nah, ini yang paling utama dalam perihal mahar. Menyegerakan mahar seluruhnya dengan cara memudahkan mahar tersebut. Ini yang paling utama, yang sesuai dengan perbuatan Nabi para salafus saleh. Berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamis walau khataman min hadid. Yang artinya, carilah mahar walaupun hanya satu cincin dari besi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa yukrahu lirrajul an yusaddiqa lil almar'ata sadaqan yadurru bihi inna qadahu wa ya'jizu an wafa'ihi in kana dayna wa idza asdaqaha daynan katsiran fi dhimmatihi wa huwa yanwi alla yu'tiyaha iyyahu kana dzalika haraman alayh. Dimakruhkan bagi seorang lelaki untuk memberikan mahar kepada istrinya yang membahayakannya jika dia memberikan uang. Membahayakannya. Maksudnya gini, sang suami memberikan mahar kepada istrinya. Nah, apabila dia berikan mahar kepada istrinya berupa barang berharga ataupun uang, maka sang suami menjadi mendapatkan bahaya dalam kehidupannya. Mungkin terlalu mahal, akhirnya sang suami harus berhutang sana-sini, membahayakan kehidupan sang laki-laki ini. Ya. Dan juga apabila sang suami tidak sanggup untuk menunaikan pembayaran mahar tersebut kalau seandainya dia adalah hutang. Ya, kalau seandainya dia adalah hutang. Yaitu apabila seorang suami sebelum menikah dia berhutang banyak untuk memberikan mahar. Ini makruh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makruh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia sang suami ini berniat untuk tidak memberikan kepada sang istri maharnya tersebut kalau seandainya itu hutang, maka ini haram hukumnya. Jadi begini, seorang suami dia menjadikan maharnya itu diakhirkan dengan cara dia menghutang kepada istrinya. Ya sudah, saya nikahi engkau, maharnya hutang sekian ratus juta agar dia dapat perempuan tersebut. Maka ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena hutangnya terlalu banyak, membahayakan diri sendiri. Dan kalau seandainya sang suami tersebut berniat memang tidak ingin memberikan, maka ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya haram. Dan ini terjadi para ikhwah karena mungkin gengsi tadi. Ya, karena mungkin gengsi tadi, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah dia berpura-pura saat pernikahan untuk menyebutkan maharnya. Maharnya 100 juta. Agar orang-orang mendengar, wah 100 juta. Padahal dia ngutang kepada istri. Ya, dia ngutang kepada istrinya. Maka ini adalah perbuatan yang buruk. Ya, padahal dia sulit untuk membayarnya. Atau bahkan lebih parah lagi, dia tidak ada niatan untuk membayarnya. Nah,
Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dimakruhkan memahalkan mahar. Terlalu mahal, terlalu tinggi, mematok mahar. Ini hukumnya dimakruhkan dalam agama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena telah diwajibkan di dalam syariat yang begitu mulia ini mahar untuk diberikan kepada istri sebagai pemberian yang dengannya terjaga kesuciannya, kemaluannya, kemudian dengannya kita berarti sedang memuliakan perempuan tersebut. Ya, tetapi meskipun demikian, maka sangat-sangat dianjurkan untuk memudahkan mahar tersebut. Untuk meringankan mahar tersebut. Tidak boleh terlalu berat. Dalam hadis yang sudah kita baca tadi beberapa kali, yaitu hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairun nikah aisaruhu. Pernikahan yang paling baik adalah yang paling mudah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ah taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha." Sesungguhnya termasuk kebaikan seorang perempuan kemudahan melamarnya, kemudahan maharnya, kemudahan menikahinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudahan dia mendapatkan anak, itu maksudnya. Kemudian ahibati hafizakumullah, itu hadis Rasul melalui ucapan beliau, dan ucapan beliau ini beliau juga amalkan. Maka beliau tidak menambah di dalam mahar anak-anak perempuannya lebih banyak daripada 12 uqiyah dan 1 nash. 12 uqiyah dan 1 nash. Perhatikan, harga uqiyah dan nash, ya, dan nawat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 1 uqiyah, ya, itu 40 dirham. 1 uqiyah 40 dirham. Saya siapkan handphone biar kita menghitung, ya. Tadi kan 12 uqiyah dan 1 nash. Itu mahar anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 1 uqiyah 40 gram. Coba ya kita hitung. Berarti 12 kali 40. 12 kali 40 sama dengan 480. Baik, 480. Sedang 480 dirham ini berarti. Sedangkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 480, ya, dikali 2,97 gram perak. Karena di sini dirham. Dirham adalah perak. 1 dirham sama dengan 2,97 gram. Dikali 2,97 gram. 1.425 gram perak. 1.425,6 gram perak. Nah, kalau sudah kita dapati itu, ya, kita lihat sekarang gram perak, 1 gram perak berapa harganya? 1 gram perak berapa rupiah? Kalau kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 gram perak hari ini harganya 23.000. Ya, 23.000. Kita anggap begitu, berarti kali 1.425,6 gram perak kali 23.000. Sama dengan 32 juta. Anggap 33 juta. 32 juta 788. Itu harga sekarang loh ya. Harga sekarang.
Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memahal-mahalkan mahar dari anak-anak perempuannya. Mahar dari anak-anak perempuannya. Bahkan ada hadis, perhatikan baik-baik, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abul Ajfa As-Sulami radhiyallahu anhu. Qala khatabana Umar rahimahullah. Qala khatabana Umar yawman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkhutbah pada suatu hari. Faqala ala la tughalu fi sadaqatin nisa. Ingatlah, jangan kalian memahal-mahalkan mahar perempuan. Fa inna dzalika law kana makrumatan fid dunya, karena kalau seandainya mahar yang mahal menjadi kemuliaan di dunia, wa taqwan indallah, dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kana aulakum biha Rasulullah SAW. Maka niscaya yang paling patut mengerjakan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisa'ihi wa la usdiqat imra'atun min banatihi aktsara min 12 uqiyah. Tidaklah Rasulullah SAW memberikan mahar kepada istri-istrinya ataupun anak-anak perempuan beliau diberikan mahar lebih banyak daripada 12 uqiyah. Ingat ya, 1 uqiyah itu 40 dirham, 12 uqiyah berarti 12 kali 40 dirham. Nah, 1 dirhamnya sama dengan 2,97 gram 2,70 gram perak, ya, 2,97 gram perak. Maka berarti jumlah ini dikali dengan jumlah yang tadi. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Jadi jangan berlebih-lebihan, ya, jangan berlebih-lebihan. Ada lagi disebutkan dalam hadis bahwasanya hadis riwayat Muslim, fadzalika khamsu mi'ati dirham. Artinya mahar istri Rasulullah SAW 500 dirham. Ya. Bagaimana cara menghitungnya tadi? Lihat, 12 uqiyah dikali 40. Karena 1 uqiyahnya 40 dirham. Sama dengan 480 dirham. Ada disebutkan dalam hadis, yaitu nisfu uqiyah atau nawah. Nisfu uqiyah artinya adalah 20 dirham. Berarti 480 dirham tambah 20 dirham sama dengan 500 dirham. Tambah ya, tambah 20 sama dengan 500 dirham. 500 dirham berapa gram perak? Kita kali 2,97. Sama tadi, 1485. 1485 dikali 23. Ya, 1485 dikali 23.000. Dikali 23.000. Ya, 34. Ya, 34 juta. Ini kalau kita ingin rupiahkan seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hitungan dahulu, tidak terlalu mahal, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup kiranya itu tentang mahar. Sudah waktunya habis, kita masuk ke dalam pertanyaan pada kesempatan kali ini. Jadi selesai tentang mahar, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan sifat istri yang salihah adalah menjauhkan diri dari bisikan syaitan yang terkutuk. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah yang begitu menarik juga ini, yaitu sifat istri yang salihah menjauhkan diri dari bisikan syaitan yang terkutuk. Wallahu alam, saya kembalikan acara kepada akhi pembawa acara, akhi Ari hafizahullah ta'ala. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan.
Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan bagi pemirsa serta pendengar Radio Roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, suami saya memberi saya mahar berupa perhiasan. Namun mahar tersebut dibelikan oleh orang tuanya atau mertua saya. Bagaimana hukum mahar tersebut, Ustaz? Terima kasih, silakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya boleh. Karena ini seperti orang tua memberikan hadiah kepada anak laki-lakinya. Sehingga hadiah tersebut dijadikan oleh anak laki-lakinya sebagai mahar. Maka boleh saja, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya di pesan singkat dari hamba Allah di Depok yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya bagaimana kalau suatu pernikahan sudah terjadi dengan mahar bacaan Al-Quran. Apakah pernikahan mereka sah atau harus dilakukan akad kembali? Silahkan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya pernikahannya sah, tetapi berarti belum memberi mahar. Maka beri saja mahar kepada istri sekarang. Apa yang dia sanggupi dari harta ataupun jasa. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada penanya khususnya dan kita semuanya. Berikut kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung via telepon. Kami tunggu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru ya Ustaz. Silahkan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik. Misalnya ini mahar. Misalnya seorang wanita ini memberi perhiasannya kepada calonnya ini Pak Ustadz, agar calonnya ini memberi mahar itu kepada orang tuanya. Itu apa boleh ya Ustadz? Sedangkan perhiasan ini pembelian orang tua perempuan. Karena perempuan kan pakai gelang, dikasihnya gelang ini kepada calonnya itu, belilah saya, kasihlah mahar ini ke orang tua saya gitu. Gimana Pak Ustadz? Saya pernikahan mereka Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Meskipun pertanyaannya agak membulat-bulat begitu, tapi saya mencoba memahami. Jadi ada seorang istri punya perhiasan itu dia dapatkan dari orang tuanya. Kemudian perhiasan istri ini dia berikan kepada suaminya. Suaminya nanti memberikan kepada orang tua si suami, ya, orang tua si suami. Apakah seperti itu pertanyaannya? Kalau seandainya seperti itu pertanyaannya dan yang ditanyakan adalah pernikahannya sah atau tidak, maka jawabannya pernikahannya sah. Ya, tetapi sang suami memberikan mahar kepada istrinya, ya, kepada istrinya. Ini suaminya sudah tidak memberikan mahar, lalu dia minta dari istrinya perhiasan istrinya untuk diberikan kepada orang tua sang suami, diberikan kepada orang tua sang suami. Maka yang seperti ini diperbolehkan, ya, asalkan sang istri ridha. Tapi kewajiban suami untuk memberi mahar tetap ada. Adapun sang istri memberikan kepada suami perhiasannya dan itu adalah warisan dari orang tuanya atau pemberian dari orang tuanya, kalau sang istri rela dia berikan perhiasannya kepada suaminya agar suaminya memberikan kepada orang tua sang suami, maka sah-sah saja pemberian seperti itu, tapi tidak ada hubungan dengan mahar. Kalau suaminya belum memberi mahar, maka tetap wajib sang suami memberi mahar sebagai bentuk dia menikahi perempuan tersebut. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah sang suami tidak memberi mahar sama sekali. Maka ini dikhawatirkan nanti tidak sah pernikahannya kalau seandainya tidak diberikan mahar. Baik, kemudian atau sebaliknya pertanyaannya adalah begini, sang suami mendapatkan
perhiasan dari warisan orang tuanya. Kemudian dia berikan kepada istrinya, kemudian istrinya memberikan kepada orang tua istri. Orang tua istri. Apakah ini disebut mahar dari suami? Maka jawabannya iya. Itu disebut mahar dari suami. Ya. Dan berarti sudah sah pernikahan. Itu disebut mahar dari suami. Nah, tetapi yang jadi masalah mungkin itu dua keadaan ya. Karena tadi pertanyaannya agak bulat gitu. Apakah keadaan yang pertama yang dimaksud ataukah keadaan yang kedua? Kalau keadaan yang pertama yang dimaksud, maka ini istrinya baik banget gitu. Ya, baik banget. Istrinya dapat perhiasan dari warisan orang tuanya, dia berikan kepada suami agar suami memberikan perhiasan tersebut kepada orang tuanya. Maka kita katakan kalau yang seperti ini pernikahannya sah asalkan nanti suami memberikan mahar kepada istrinya. Ya, memberikan mahar kepada istrinya. Itu kalau seandainya gambaran yang pertama. Tapi kalau gambaran yang kedua, ada suami mendapatkan perhiasan warisan dari orang tuanya. Lalu dia berikan kepada istrinya memberikan kepada orang tuanya, orang tua istri. Maka apakah sah pernikahannya? Maka dari pihak suami sudah menyelesaikan kewajibannya, yaitu memberikan mahar kepada istrinya. Itu sudah sah. Ya, maksudnya sudah selesai kewajiban suami. Ya, adapun mahar tersebut kemudian nanti istri memberikannya kepada orang tuanya, maka itu urusan istri karena mahar adalah hak istri, hak milik istri. Tetapi mana yang diinginkan dari pertanyaan tersebut saya wallahu a'lam. Tapi jawabannya sudah saya jawab dua-duanya keadaannya. Allahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Kami harapkan pertanyaan Anda langsung saja pada fokus inti dari pertanyaan tersebut. Silakan, halo. Iya. Dengan siapa di mana? Widya di Semarang. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, begini Ustaz. Kalau sebuah pernikahan. Ibu Widi, mohon maaf dikecilkan saja volume televisinya atau radionya sehingga yang tertangkap kami adalah suara Ibu saja, tidak suara dari televisi juga. Sudah. Ya. Sebuah pernikahan. Nah, disebutkan di Jawa itu kan ada istilah seserahan. Seserahan itu isinya ada perhiasan, ada barang-barang kebutuhan perempuan, baju dan sebagainya gitu. Nah, tapi saat akad pernikahan disebutkan mahar seperangkat alat sholat. Nah, apakah dalam hal ini maharnya itu ya seperangkat alat sholat itu, apa seserahan itu sudah jadi maharnya perempuan ini? Iya, terima kasih. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Ibu Widi di Semarang atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah sebagaimana sudah kita sebutkan dalam pengertian mahar, ma tu'tahu zaujatu min malin au manfaatin bisababin nikah. Segala sesuatu yang diberikan kepada istri dari harta atau jasa disebabkan karena pernikahan. Itulah mahar. Maka seserahan disebut mahar. Sebenarnya dia dalam syariat Islam disebut mahar. Karena apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya, apapun itu bentuknya sampai biaya pernikahan, itu adalah mahar sebenarnya. Biaya pernikahan yang diberikan oleh suami laki-laki kepada sang perempuan itu adalah mahar. Jadi termasuk mahar yang disebutkan tadi seserahan, kemudian juga seperangkat alat sholat. Wallahu a'lam. Meskipun tidak disebutkan di dalam pernikahannya ya, tetapi segala apa saja yang diberikan oleh suami kepada istrinya, maka disebabkan karena pernikahan mereka berdua, maka itu adalah mahar. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali masih dari via telepon. Silahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ya, saya Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Silahkan Ibu, langsung pertanyaannya. Ustadz Ahmad, Assalamualaikum, tim Roja TV. Ya. Ya, saya Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Mohon penjelasannya. Saya waktu menikahkan anak, besan saya minta nikah sebelum ke KUA. Ya, jadi 2 kali ijab kabul dengan alasan menurut besan saya, kalau catatan sipil itu kan hanya catat di negara. Sementara yang paling penting adalah sah di mata Allah. Itu bagaimana ya hukum perkawinan anak saya? Apakah sah dengan ijab kabul 2 kali? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya adalah sah pernikahannya Ibu. Bahkan kalau kita lihat ya, nikah yang pertama atau ijab qabul yang pertama sah kalau terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahannya. Dan untuk ijab qabul yang kedua juga sah, ya, tidak ada bertentangan dengan syariat Islam. Ya, meskipun yang semestinya dilakukan agar tidak 2 kali pekerjaan adalah saat pernikahan yang pertama didatangkan pencatat sipilnya, baik itu penghulu ataupun petugas dari kantor keagamaan. Tetapi apa yang sudah terjadi sah, tidak ada sama sekali bertentangan dengan syariat Islam, tidak ada sama sekali bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan pas pernikahan yang pertama atau akad ijab qabul yang pertama, syarat dan rukunnya terpenuhi. Kalaupun tidak terpenuhi, maka dia akan terpenuhi dengan syarat dengan akad nikah yang kedua ketika ada petugas dari kantor urusan agama. Wallahu a'lam. Nah, tetapi tidak perlu untuk melakukan seperti ini, ya, tidak perlu. Jadi langsung saja akad ijab qabul sekali pertama dan terakhir itu, tidak perlu untuk mengulang. Kalau tadi alasannya yang paling utama kan ini di hadapan Allah, maka kita katakan kalau seandainya dengan ijab qabul dihadiri oleh petugas kantor urusan agama, itu juga berkaitan dengan hal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan memudahkan bagi kedua keluarga sehingga tidak terjadi undangan yang mendua, kemudian terjadi acara 2 kali, menyusahkan dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan, ya. Rasulullah SAW bersabda, ma khuyira Rasulullah SAW baina amrain illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ismi. Tidaklah Rasulullah SAW dipilihkan 2 perkara kecuali beliau memilih mana yang paling mudah dari 2 perkara tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat kembali dari seorang ibu di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya suami menjual mahar yang telah diberikan kepada istrinya untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang? Si istri ridho tapi suami tidak secara lugas meminta izin untuk menjual mahar tersebut. Pertanyaan, apakah suami harus mengganti mahar yang sudah dijual tersebut? Silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istri adalah menjadi hak milik istri dan tidak halal seorang muslim untuk mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan hati orang lain tersebut. Maka ketika sang suami mengambil kembali mahar istrinya, apakah ini dengan rela sang istri atau tidak? Itu satu. Kalau rela, alhamdulillah, selesai urusan. Kalau tidak rela, berdosa sang suami, karena berarti dia seperti mencuri barang orang. Kemudian yang kedua, kerelaan tersebut, apa akad yang terjadi? Apakah sang istri meminjamkan mahar tersebut, ataukah sang istri memberikan hadiah kembali mahar tersebut kepada suaminya? Dilihat di situ kesepakatannya. Kalau seandainya sang istri meminjamkan, berarti sang suami wajib
mengembalikan. Ya, wajib mengembalikan. Dan saya nasihatkan kepada para perempuan, ya, di dalam agama Islam, harta seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan, dijaga oleh Allah. Maka jangan mau dizalimi oleh sang suami, ya, diambil hartanya, diambil maharnya. Ini tidak boleh. Jangan mau sang istri dizalimi oleh sang suami, tidak diperbolehkan. Ya, dan jangan sampai mau seorang istri untuk dizalimi oleh sang suami. Apalagi tadi disebutkan mengambil mahar istri untuk mengobati saudara suami. Ya, saudara suami. Yang pertama, tidak ada kewajiban istri untuk mentaati suami dalam hal ini. Kalau seandainya sang suami meminta kembali maharnya. Ya. Yang kedua, kalau suami statusnya meminjam dari sang istri, maka sang istri boleh menolak. Boleh menolak. Karena itu adalah hak milik istri. Dia berlaku apa saja terhadap maharnya diperbolehkan. Dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan menolong keluarga suami. Karena suami bisa berusaha dari cara yang lain untuk menolong keluarganya. Tapi jangan sampai menelantarkan istrinya ataupun menzalimi istrinya. Kecuali sang istri rela. Nah, itu dia. Kecuali sang istri rela. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Dan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau dari pihak orang tua wanita menuntut mahar yang lebih, sedangkan dari si anak tidak ingin memberatkan pihak pria? Nah, bagaimana menyikapinya? Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau ditanya bagaimana menyikapinya, siapa yang mau bersikap? Apakah orang tua perempuannya, ataukah perempuannya, ataukah calon suaminya? Sikap yang harus dilakukan oleh siapa dulu nih yang ditanya? Ya, kalau yang ditanya tentang suaminya bagaimana sikapnya, maka kita katakan bisa bernego dengan orang tua perempuan. Pak, mohon maaf saya sanggupnya cuma 5 juta. Ya. Mahar saya tahun 2005. Tahun 2005 saya menikah 2005, itu maharnya cuma 5 juta dan itu sudah lengkap. Ya, saya cuma ngasih kepada orang tua perempuan, mertua saya yang saya hormati, hafizahumullah taala, 5 juta. Sudah lengkap. Saya tinggal melakukan akad ijab qabul, undangan, urusan kantor agama, makanan, dan seterusnya. Saya tidak memberikan apa-apa lagi kecuali 5 juta itu saja. Maka dia nego dengan orang tuanya, orang tua si perempuan tersebut. Pak, saya sanggupnya 5 juta. Ya, seperti maharnya usulan. Maka boleh saja dia nego dengan orang tua si perempuan, dan tidak boleh dia manut-manut saja. Dia nego, dia juga mempunyai sebuah harga diri untuk bisa bernego ya dengan seorang tua perempuan, sehingga dia bisa menikahi perempuan yang memang dia inginkan, dia sukai. Nah, kalau seandainya memang dia tidak sanggup, ya berarti cari yang lain. Nah, itu sikap kalau dari calon suami. Sikap yang dilakukan oleh calon istri, bagaimana? Anak perempuannya. Anak perempuannya mau untuk maharnya yang mudah bagi sang laki-laki. Saya tidak mengatakan murah ya, mudah ya. Tidak mengatakan juga sederhana, tetapi mudah. Mudah itu setiap orang berbeda-beda. Dia mau mudah maharnya, tetapi orang tuanya tidak mau. Bagaimana? Maka jawabannya dia berarti bernego dengan orang tuanya. Bahwasanya yang paling utama pernikahan adalah ini. Sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga setelah akad ijab qabul itu. Bukan hanya sehari, 2 hari, bukan. Nah, seperti itu. Jadi, sikap yang harus dilakukan oleh siapa dulu. Dan nasihat saya untuk orang tua perempuan, ingat-ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairun nisa aisaruhunna maunah.
wanita terbaik adalah yang paling mudah biaya pernikahannya ataupun urusan pernikahannya. Tidak disulit-sulitkan. Dan yang paling utama adalah anak perempuan Anda setelah akad ijab qabul itu bahagia, mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun Anda menganggap bahwasanya anak perempuan Anda itu adalah barang dagangan, dipatok harga, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Dan sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW. Adapun ada pemikiran sebagian orang tua perempuan mengatakan, kami sudah capek, susah payah, membesarkannya, kemudian dihargai maharnya cuma sekian. Ini merupakan penghinaan. Tidak ada. Mahar tidak menjadi wanita tersebut lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, dan kami berikan kesempatan terakhir untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silahkan. Halo. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Nama saya Arbani dari Margapunduh, Bandar Lampung. Silahkan Pak, pertanyaannya langsung saja. Saya di ujung Bandar Lampung, Pak Ustadz. Jadi kami sebagai orang awam. Jadi saya punya istri nih. Jadi istri saya itu jadi meninggalkan saya udah 3 bulan dari rumah, tapi seizin saya ke rumah orang tuanya. Jadi kalau istilahnya saya itu sebagai suami, kalau tidak senang, tidak mengizinkan, itu bagaimana? Dan seterusnya, selama kita ditinggal itu kan ya makan sendiri, nyuci sendiri kan gitu. Jadi bagaimana menurut hukum suami istri seperti itu gitu. Ya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selama suami mengizinkan istrinya pergi ke rumah orang tuanya, maka sang istri tidak berdosa. Akan tetapi ketika seorang suami sudah merasa berat ditinggal istri selama 3 bulan, dia melakukan aktivitasnya sendiri, tidak ada yang melayaninya, maka pada saat itu sang suami berhak untuk meminta kembali istrinya pulang. Berhak untuk meminta kembali istrinya pulang ke rumah. Kalau sang istri kemudian menolak, maka inilah yang disebut dengan nusyuz di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan bahwasanya apabila ada suami yang khawatir, ya, istrinya melakukan nusyuz, tidak taat kepada suami, tidak melayani suami, maka fa'izuhunna, nasihati istri-istri tersebut. Kalau tidak bisa, wahjuruhunna fil madhaji', atau pisahlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Wadribuhunna. Kalau tidak bisa juga dengan pisah ranjang di rumah, maka pukullah istri tersebut. Ya. Nah, ini dengan pukulan tentunya yang tidak menyakiti. Tetapi pukulan yang memberitahukan bahwasanya sang istri tersebut keliru. Jadi istri keluar rumah dengan izin suaminya, maka itu tidak berdosa. Tetapi ketika suami kemudian merasa keberatan, tinggal sendirian, tidak ada yang melayaninya, maka kemudian sang suami meminta istrinya kembali. Maka waktu itu sang istri wajib untuk kembali. Kecuali kalau seandainya sang istri merasa dirinya terzalimi di rumah tersebut, maka dia berhak untuk menyelamatkan dirinya. Tidak boleh dia masuk ke dalam jurang. Dia berhak untuk menyelamatkan dirinya, minta bantuan kepada orang tuanya. Dan kemudian kalau sang suami memintanya pulang, maka jika suami tersebut tidak berbuat zalim, wajib bagi sang istri untuk mentaati ajakan pulang suami tersebut. Wajib, kalau tidak berdosa dia. Ya, kalau tidak berdosa dan dikhawatirkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seandainya sang suaminya yang berbuat zalim, sehingga istrinya harus pergi ke rumah orang tuanya, ya, kemudian
diajak oleh suami, kemudian dia tahu nanti suaminya akan berbuat zalim kembali, maka dia berhak untuk menyelamatkan dirinya. Nah, tinggal nanti bagaimana kesepakatan, apakah melanjutkan pernikahan ini ataukah diakhiri dengan perceraian. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam di perjumpaan kita. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Risalah ini saya tujukan, pesan ini saya tujukan kepada seluruh para orang tua perempuan. Jika ada laki-laki yang baik agama dan akhlaknya melamar anak perempuan Anda, maka permudahlah biaya pernikahan mereka berdua. Permudahlah mahar yang diminta dari mempelai laki-laki. Permudahlah. Jangan sampai terjadi kerusakan di atas muka bumi. Karena mahalnya mahar tidak menunjukkan sebagai sebuah kemuliaan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, khairun nisa aisaruhunna maunah. Wanita paling terbaik adalah yang paling mudah pernikahannya. Atau dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unah. Wanita yang paling besar berkahnya, yang paling mudah biaya pernikahannya. Maka ketika para orang tua memulai pernikahan anak perempuannya dengan keberkahan, maka diharapkan selanjutnya kehidupan berumah tangga anak perempuannya dengan suaminya tersebut menjadi tambah berkah. Akan tetapi ketika pernikahan anak perempuannya dimulai dengan terlalu berfoya-foya, terlalu mahal, terlalu berlebihan, terlalu mubazir, dan itu adalah perbuatan dosa, maka akhirnya dikhawatirkan nanti kehidupan berumah tangga anak perempuannya dicabut berkahnya sedikit demi sedikit. Akhirnya sering bertengkar, sering cekcok karena diawali dengan sesuatu yang tidak berkah. Semoga pesan ini masuk ke dalam hati para orang tua sehingga anak perempuannya segera bisa melangsungkan pernikahan. Dan ingat, jauhi kebiasaan kaum jahiliyah, yang mana kaum jahiliyah menganggap anak perempuan adalah barang dagangan yang dipatok harganya saat menikah. Dipatok harga maharnya saat menikah. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.